kepada semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Kami senang sekali bisa hadir kembali dalam berbagi di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya kita menjadi bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin bersungguh-sungguh. Karena di dalam hidup manusia, perjalanan hidup manusia itu sangat singkat dan berlalunya buru-buru. Dan kita tahu bahwa ada ayat-ayat yang menjelaskan bahwa selama kita menumpang di dalam dunia, selama kita hidup di dalam dunia, ada banyak bahaya besar yang bisa terjadi di dalam kehidupan manusia. Kalau seandainya saja manusia itu tidak bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau seandainya saja manusia tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, pada kesempatan saat ini, firman Tuhan datang mengingatkan kepada kita, apakah kita sungguh-sungguh buat Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh hidup buat Tuhan? Ataukah kita hidup sekedar buat Tuhan? Ataukah Tuhan menjadi tempat yang terbelakang di dalam hidup ini? Banyak orang menjadikan Tuhan hanya bagian-bagian yang tidak penting. Dan inilah yang membuat manusia bisa kehilangan Tuhan. Inilah yang membuat manusia bisa terhilang dan binasa. Karena kita tahu bersama bahwa Tuhan mengingatkan di dalam firman-Nya, dalam Yohanes 8 ayat 44, bahwa iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Sejak dari Taman Eden, manusia mati oleh karena iblis adalah pribadi yang jahat. Memahami kata pembunuh berarti iblis adalah pribadi yang sangat keji. Iblis adalah pribadi yang sangat jahat. Iblis adalah pribadi yang sangat kejam. Ya, kalau disebut sebagai pembunuh, berarti dia menghilangkan hak hidup seseorang. Dia menghilangkan hak kebahagiaan seseorang. Karena kalau ada yang mati di dalam satu keluarga, maka manusia akan berduka. Bukan hanya berhari-hari, bisa saja sampai bertahun-tahun. Karena apa? Karena iblis adalah pribadi yang tidak punya belas kasihan sedikit pun. Jadi iblislah pembunuh manusia sejak semula. Dan ini Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita hidup sungguh-sungguh buat Tuhan. Kita hidup dengan loyalitas yang tidak terbatas kepada Tuhan. Karena Tuhanlah pribadi yang baik. Tuhanlah pribadi yang baik yang mengasihi kita semua. Makanya di dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai di dalam segala kelimpahan. Di sini kita melihat bahwa ada dua pribadi yang berbeda karakter. Yang satu jahat, yang satu sangat baik. Dan kita melihat bagaimana kata Tuhan di dalam firman-Nya bahwa iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Dia mengambil hak hidup seseorang. Dia bukan mengambil saja hak yang dimiliki di dalam dunia. Hak hidup manusia diambil. Dia bukan hanya mengambil mobilmu. Dia bukan hanya mengambil rumahmu. Dia bukan hanya mengambil hartamu, tetapi dia mengambil
kehidupanmu. Karena dia pembunuh manusia. Dia menghilangkan hak hidup. Dia menghilangkan kebahagiaan di dalam keluargamu. Apabila di dalam keluargamu ada yang meninggal. Oleh sebab itu, maka firman Tuhan jelas mengajarkan kepada kita. Dan firman Tuhan itu adalah kebaikan yang mengarahkan kita. Dan sebagai hamba Tuhan, izinkan saya menyampaikan sesuatu. Apakah hidupmu sungguh-sungguh buat Tuhan? Apakah hidupmu sungguh-sungguh bagi Tuhan? Ataukah hidupmu setengah-setengah buat Tuhan? Atau hidupmu tidak untuk Tuhan? Bagaimana hidup tidak untuk Tuhan? Ya, kalau Anda hidup di dalam dosa, sekalipun Anda ada di dalam gereja, Anda tidak hidup buat Tuhan. Sekalipun Anda pendeta, tapi kalau Anda hidup di dalam dosa, Anda tidak hidup buat Tuhan. Anda hidup bagi iblis. Ini yang perlu kita perhatikan di dalam perjalanan iman kita. Saya menyampaikan ini, saya mengasihi siapapun Anda. Karena kita semua rindu untuk pulang ke surga. Jadi jangan sampai manusia kehilangan keselamatan. Jangan sampai manusia tersesat oleh kebodohan-kebodohan tipu daya yang dihadirkan setan di dalam manusia. Makanya kita harus sungguh-sungguh memperhatikan perjalanan iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh buat Tuhan? Ini menjadi pertanyaan. Yang menjawab itu adalah pribadi masing-masing. Karena saya ingin berkata bahwa tanpa kesungguhan, maka tidak ada manusia yang bisa selamat. Tanpa kesungguhan, tidak ada manusia yang bisa hidup bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah pribadi yang dimuliakan. Tuhan adalah pribadi yang disembah. Sebab itu dia menginginkan kesungguhan daripada umatnya. Dia menginginkan cinta yang luar biasa itu ada di dalam kita. Sebagai orang-orang yang sudah dicintai Tuhan. Yang sudah dikasihi Tuhan. Jadi janganlah kita menjadi orang-orang yang mundur. Tetapi biarlah kita menjadi orang-orang yang semakin hari, semakin serius, semakin hari, semakin bersungguh-sungguh buat Tuhan. Sebab apa? Sebab kalau kita sungguh-sungguh buat Tuhan, yang terima upahnya juga kita sendiri. Bukan orang lain yang terima upahnya. Kalau engkau mengasihi Tuhan, kalau engkau rindu, engkau cinta kepada Tuhan, maka engkaulah yang menerima upahnya, bukan orang lain. Kalau saya melakukannya, sayalah yang akan menerima upahnya, bukan orang lain. Saya sebagai hamba Tuhan hanya menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan merindukan manusia hidup di dalam kesungguhan buat Tuhan. Ya, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kita melihat satu contoh, satu fenomena hidup. Sedangkan orang yang sungguh-sungguh juga bisa tergeletak. Sedangkan orang yang sungguh-sungguh saja bisa mengalami pasang surut imannya. Apalagi orang yang tidak sungguh-sungguh. Kita melihat bagaimana Adam dan Hawa. Adam dan Hawa adalah manusia yang hidup bersama Tuhan. Manusia yang berbicara berhadapan muka dengan Tuhan. Manusia yang mendengar suara Tuhan secara audible di telinga mereka. Secara langsung terdengar suara Tuhan. Ya, mereka ada di Taman Eden. Taman yang penuh dengan sukacita. Taman itu berbicara sesuatu yang membahagiakan. Suasana yang begitu menyenangkan. Tapi kita melihat di sini. Orang yang hidup
di kondisi seperti itu saja, mereka bisa jatuh di dalam dosa. Mereka bisa terseret oleh dosa, di mana mereka akhirnya mengikuti iblis. Jadi ini menjadi pembelajaran buat kita semua, bahwa kalau kita tidak sungguh-sungguh buat Tuhan, maka saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa tidak mungkin Anda selamat. Kalau kita tidak sungguh-sungguh buat Tuhan, tidak mungkin kita bisa masuk di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, dengarkan pada kesempatan ini bahwa Taman Eden, ya, Adam dan Hawa bisa jatuh di dalam dosa. Karena ini berbicara bagaimana kesungguhan iblis ingin membunuh manusia. Manusia baik-baik saja ada di Taman Eden, bisa diseret untuk berbuat dosa, diseret untuk menjadi tersesat. Ini sesuatu yang perlu kita renungkan. Ini sesuatu yang perlu kita pikirkan, bahwa ini adalah kenyataan bagaimana begitu seriusnya iblis ingin membunuh manusia. Sedangkan manusia ada di tempat yang tidak pernah tersentuh oleh dosa. Manusia bisa jatuh di dalam dosa. Ya, Adam dan Hawa tidak sedang berjogging di diskotik pada waktu itu. Adam dan Hawa tidak sedang berjudi di meja kasino. Ya, Adam dan Hawa tidak sedang melakukan prostitusi di tempat-tempat prostitusi. Adam dan Hawa tidak sedang melakukan transaksi mafia pada waktu itu. Tapi saya mau beritahu kepada kita, betapa sungguh-sungguhnya iblis, betapa kuatnya keinginan iblis untuk membunuh manusia. Dan iblis itu sangat jahat. Sangat jahat. Dan dia tidak menginginkan manusia hidup. Dia ingin supaya manusia semua mati. Ya, kalau kita melihat bagaimana pembunuhan terjadi di mana-mana, itu manusia hanya menjadi alatnya. Kalau manusia membunuh orang lain, membunuh manusia yang lain, itu hanya manusia yang membunuh, itu menjadi alatnya iblis. Tapi sebetulnya iblislah yang di dalam orang itu yang menginginkan kematian hidup manusia. Iblislah yang ada di dalam orang-orang yang melakukan pembunuhan. Makanya dikatakan, iblis itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Dia tidak punya belas kasihan sedikit pun. Nah, bagaimana mungkin kalau Anda tidak bersungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan? Bagaimana mungkin Anda yang tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, terus kemudian Anda bisa selamat? Tidak mungkin. Ya, iblis begitu menginginkan kematian manusia. Dia membunuh manusia lewat berbagai peristiwa. Dia membunuh manusia lewat penyakit. Berbagai macam penyakit dihadirkan iblis. Berbagai macam virus dihadirkan oleh iblis untuk merusak kesehatan manusia. Supaya apa? Supaya manusia mati. Supaya manusia terbunuh. Supaya manusia kehilangan segala-galanya di dalam hidup ini. Dan lewat berbagai peristiwa, ada yang namanya kecelakaan. Kecelakaan itu bukan terjadi secara tiba-tiba. Tapi iblislah yang mendesain semua itu. Iblislah yang merancang semua itu. Iblislah aktor dan dialah yang melakukan sehingga manusia terbunuh. Ini kita harus paham bahwa ini firman Tuhan. Semuanya tertulis di dalam firman Tuhan dan jelas, ya. Dia munculkan segala macam kecelakaan di dalam hidup manusia. Kecelakaan pesawat, kecelakaan mobil, kecelakaan kereta, kecelakaan kapal, kecelakaan apa lagi?
Semua kecelakaan, bahkan kecelakaan di darat, Anda lagi berjalan terpeleset jatuh, iblislah yang melakukan semua itu. Karena firman Tuhan sudah berkata, iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Di sini kita melihat bahwa jelas bagaimana iblis ini adalah pribadi yang sangat jahat, yang sangat kecil, yang sangat berbahaya buat manusia. Apakah mungkin manusia bisa selamat tanpa Tuhan? Apakah mungkin manusia bisa selamat tanpa bersama Tuhan? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin manusia bisa selamat. Dan iblis sekali lagi adalah otak, dia adalah pelaku dari segala kematian. Dia hilangkan hak hidup. Dia menghilangkan kebahagiaan di dalam manusia. Hak sukacita, hak kebahagiaan. Kalau di dalam iblis tidak ada hak asasi manusia. Ya, di dalam dunia ini mungkin masih banyak orang yang berteriak-teriak hak asasi manusia. Tapi saya mau berkata, di dalam iblis tidak ada hak asasi. Iblis tidak kenal hak asasi manusia. Manusia boleh berjuang, berteriak-teriak di segala bangsa, hak asasi. Tapi saya mau beritahu, manusia tidak bisa melawan kejahatan iblis. Karena apa? Karena yang paling diinginkan oleh iblis adalah supaya manusia punya kehidupan mati. Artinya semua hakmu diambil. Hak hidup, hak makan. Kalau manusia hidup kan dia makan-makan. Ya, dia bisa melakukan kumpul keluarga. Dia bisa melakukan bersenang-senang dengan keluarga, bercanda. Semua itu diambil oleh iblis. Kalau Anda sudah mati, sudah tidak ada itu. Dicabut sama iblis. Semua hakmu diambil. Oleh sebab itu, mari renungkan bahwa kita perlu Tuhan. Kita perlu yang namanya kebersamaan bersama Tuhan. Kita perlu sungguh-sungguh hidup buat Tuhan. Jangan lagi kita hidup dengan keangkuhan. Jangan lagi kita merasa kita sehat. Jadi untuk saat ini kita tidak perlu Tuhan. Anda keliru. Satu virus saja iblis masukkan di dalam tubuhmu, Anda sudah kelepar-kelepar, Anda mungkin bisa mati. Karena apa? Karena iblis ini sangat jahat. Jangan hidup hanya berdasarkan, oh saya punya pendidikan tinggi. Saya adalah orang yang belajar di dalam dunia kesehatan. Atau mungkin Anda berkata, saya dokter, saya ingin berkata, sekalipun Anda S3 di dalam dunia kesehatan, di dalam dunia kedokteran, kalau penyakit masuk di dalam hidupmu, Anda tidak bisa bertahan. Karena hanya Tuhanlah yang bisa menolong hidup manusia. Saya melihat ada begitu banyak dokter yang mati muda. Karena apa? Karena kesehatan bukan dijamin berdasarkan pendidikan. Kesehatan tidak menjamin karena engkau rajin makan makanan bergizi. Tapi kesehatanmu, perlindunganmu itu hanya berasal dari Tuhan. Perlindungan kita hanya berasal dari Tuhan. Dan keselamatan kita, kesehatan kita juga tidak menjamin karena banyaknya uang yang kita miliki. Ya, kita bisa beli banyak makanan, tetapi itu tidak bisa membuat kita sehat selalu. Karena namanya hidup ini perlu sungguh-sungguh. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Setiap hari kita seharusnya sadar, kita berhadapan dengan kengerian yang luar biasa. Anda tolong renungkan sejenak. Ada beberapa kali di Indonesia karena kesalahan, karena kasus hukum,
maka orang-orang harus ditembak mati, harus dihukum mati. Dan pada saat vonis hukuman mati dijatuhkan kepada narapidana, maka mereka akan semakin gelisah di dalam hidup ini. Ya, karena mereka tahu bahwa tidak lama lagi mereka akan dieksekusi, mereka akan ditembak mati. Nah, saya ingin beritahu, saya ingin membawa kita untuk sedikit lebih tajam di dalam berpikir. Orang-orang yang sadar dirinya akan dieksekusi mati, maka orang-orang seperti ini akan menjadi begitu gelisah, bahkan ditaruh makanan enak pun mungkin menjadi tidak enak kalau mereka tahu bahwa 2 hari lagi mereka akan dieksekusi mati. Saya mau beritahu kepada kita, semua kita ini sedang menghadapi eksekusi mati daripada setan. Cuman belum ditetapkan harinya. Ya, semuanya itu tergantung daripada keputusan Tuhan. Kalau Anda tidak mau berbalik kepada Tuhan, ataupun Anda sudah hidup bersama Tuhan, tapi Anda menjadi tidak sungguh-sungguh, ini yang menjadi masalah di dalam hidup kita. Orang yang mau dieksekusi mati saja, dia mulai menjadi gelisah. Tidur pun mungkin tidak bisa tidur. Karena dia tahu hidupnya tinggal menghitung beberapa jam lagi. Ya, itu semua yang melakukan itu adalah iblis. Karena iblislah otak pembunuhan. Oleh sebab itu, berhati-hatilah di dalam hidup ini. Jangan sampai kita tidak bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena apa? Semua manusia di dalam dunia ini itu adalah sedang menghadapi eksekusi mati dari iblis. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus, maka kita hanya pindah tempat. Kita hanya pindah tempat. Iblislah yang merancang kematian. Iblislah yang merancang semua yang bersifat menghilangkan hak hidup seseorang. Jadi hak hidup manusia, hak hidupmu diambil dan Anda tidak memiliki hak hidup. Jangankan hak punya rumah, kalau Anda sudah mati, itu semua dicabut, hilang hak hidupmu, ya. Semua itu hakmu dicabut semua. Siapa yang mencabut itu? Setan. Ya, karena manusia tidak bisa melawan setan. Hanya Tuhan yang bisa melawan setan. Karena setan ini terlalu kuat buat kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk kembali kepada firman Tuhan, bahwa bagaimana kesungguhan orang-orang yang tertulis di dalam Alkitab, dan ini menjadi contoh buat kita semua. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 2 ayat ke-41 dan sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul. Ya, perhatikan baik-baik. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul. Terus. Tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita balik ke ayat 46.
Perhatikan di situ. Ya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Lihat, perhatikan ini. Ini adalah sebuah gambaran di mana jemaat mula-mula sangat bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya. Mereka berkumpul dengan sehati, ya. Kalau sekarang jangankan sehati. Ya. Semobil saja enggak. Dengan sehati. Dengan sehati artinya mereka betul-betul menyatukan sebuah konsep hidup. Dan tiap-tiap hari mereka berkumpul di dalam bait Allah. Kalau sekarang 1 minggu 1 kali dianggap sudah mungkin sudah terlalu sering datang ke ibadah. Jadi ini adalah patokan, ini adalah gambaran bagaimana orang yang bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tiap-tiap hari mereka berkumpul di dalam bait Allah, bahkan bertekun dengan sehati. Ya, kalau sekarang 1 ide saja belum tentu. Mereka dengan bertekun, dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Sungguh-sungguh kan mereka di dalam hidup buat Tuhan. Kalau jemaat sekarang di akhir zaman, justru waktu lebih darurat, tapi kualitas kesungguhan hidup bersama Tuhan itu justru jauh sekali menurun. Tidak sama seperti apa yang dimiliki oleh jemaat mula-mula. Oleh sebab itu, sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengingatkan kita bahwa jadilah orang yang bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, karena di dalam hidup ini kita perhatikan bagaimana kalau manusia tidak bersungguh-sungguh, maka saya ingin katakan sekali lagi, Anda tolong jangan tersinggung. Saya tidak sedang menghakimi siapapun, tapi saya sedang memberitakan, menyampaikan firman Tuhan, dan saya percaya itu bisa menyelamatkan kita semua. Ya, dan kesungguhan itulah, bersungguh-sungguh buat Tuhan, itulah yang membuat kita bisa mengalami apa yang kita inginkan. Karena kalau kita bersungguh-sungguh buat Tuhan, berarti kita membuka ruang hidup kita yang sebesar-besarnya untuk Tuhan masuk. Hanya Tuhanlah yang bisa menyelamatkan hidup kita. Dalam Yohanes 10 ayat 30, firman Tuhan berkata, aku dan Bapa satu. Aku dan Bapa satu. Artinya tidak ada ruang bagi dunia. Tidak ada ruang bagi keinginan-keinginan dunia. Aku dan Bapa satu. Tuhan Yesus berkata di dalam Kolose, jikalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara di atas. Tidak ada ruang buat dunia. Aku dan Bapa satu. Hanya dengan cara seperti inilah, maka kita bisa mencapai kemenangan. Kita bisa masuk dalam kerajaan Tuhan. Kita lihat apa yang dinasihatkan Paulus di dalam 1 Korintus 7. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat kepada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seseorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat.
Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Ya, perhatikan baik-baik. Inilah saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Waktu telah singkat. Ya. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri haruslah berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Ya. Karena apa? Karena ini menunjukkan bahwa nasihat Paulus, kita harus sungguh-sungguh buat Tuhan. Kita tidak fokus kepada hal-hal dunia. Kita tidak fokus kepada hal-hal daging. Karena waktu sangat singkat. Dan sekali lagi, hanya orang yang bersungguh-sungguh memikirkan keselamatan. Hanya orang yang bersungguh-sungguh memikirkan bagaimana mereka hidup bersama dengan Tuhan. Hanya orang yang bersungguh-sungguh yang hidup bagi Tuhan, hanya merekalah yang mempunyai kesempatan untuk pulang di dalam kerajaan surga. Tanpa kesungguhan, tanpa Anda hidup bersama dengan Tuhan. Mohon maaf, sekali lagi saya tidak menghakimi siapapun. Firman Tuhan yang mengatakan, Anda tidak mungkin selamat. Karena apa? Karena iblis itu sangat jahat. Iblis itu sangat jahat. Sedangkan Anda yang sungguh-sungguh saja bisa disesatkan oleh iblis. Anda yang sungguh-sungguh saja, Anda bisa juga terhilang kalau hidupmu tidak konsisten. Hidupmu tidak komitmen. Hidupmu tidak mempertahankan seperti apa yang Tuhan mau di dalam hidupmu. Jadi orang yang beristri berlaku seperti seolah-olah tidak beristri. Ya, kalau sekarang sudah punya istri, cari sampingan. Kalau sekarang orang yang punya istri, cari di bawah tangan. Kalau sekarang orang yang punya istri, nah inilah hal-hal yang beginilah membuat manusia, membuat Anda tidak layak di hadapan Tuhan. Oke, kita lihat ayat selanjutnya, 30. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Ya, ini luar biasa, sangat serius ya. Orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Tidak usah fokus dengan kesedihanmu. Ya, sayang diri, cuman bersedih karena hidupmu mungkin tidak seperti yang Anda harapkan. Tidak, orang-orang yang bersedih seperti seolah-olah tidak bersedih. Terus maksudnya apa, Pak? Maksudnya Anda hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan itulah yang harus kita sungguh-sungguh lakukan. Ya, tidak perlu terlalu fokus terhadap keinginan kita belum tercapai, terus menangis sampai keluar air mata 1 liter. Tidak usah begitu. Hiduplah sungguh-sungguh buat Tuhan. Karena kalau engkau hidup sungguh-sungguh buat Tuhan, maka engkau akan menjadi orang yang berbahagia. Karena apa? Karena yang menerima upahnya itu adalah dirimu juga, bukan orang lain yang terima upahnya. Tapi kalau engkau tidak sungguh-sungguh buat Tuhan, maka yang bahaya juga adalah dirimu. Dan kita lihat ayat ini. Orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Ya, artinya kalau engkau lagi senang, tidak usah lagi fokus kepada kesenangan karena lagi naik jabatan, ya, atau mungkin lagi naik gaji. Tidak usah terlalu bergembira dengan hal-hal begitu, ya. Tapi hidup bersama Tuhan dengan sungguh-sungguh itulah yang jauh lebih penting di dalam hidup kita. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki, ya. Orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Artinya tidak usah fokus dengan hal-hal yang duniawi.
tapi fokuslah bagaimana Anda bisa hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ayat 31. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Ya, pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Ya, kita tahu bersama bagaimana Tuhan ingin supaya kita fokus kepada hal-hal yang roh, bukan hal-hal jasmani. Karena kita tahu bahwa dunia sekarang akan berlalu. Kita kenal sekarang akan berlalu. Jadi tidak usah hatimu kepada hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Banyak orang yang hidup tidak sungguh-sungguh buat Tuhan. Dan mereka nanti akan bersungguh-sungguh kalau dokter sudah angkat tangan. Nah, ini juga menjadi masalah. Saya ingin katakan, kalau saya sendiri, kalau orang bertanya, kira-kira orang begitu akan diselamatkan, Pak? Saya bilang, saya serahkan aja. Kita serahkan saja kepada Tuhan, ya. Karena Tuhanlah yang punya keputusan. Tuhanlah yang memberikan apa yang pantas buat kehidupan manusia. Karena apa? Karena biasanya orang yang nanti sudah dokter vonis sudah angkat tangan baru mereka mau cari Tuhan, ya. Ada orang yang sampai jari-jarinya sudah putus pada waktu itu baru dia mau dibaptis. Dia kena diabetes, jari-jarinya sampai putus, daging-dagingnya sampai copot. Nah, baru dia mau dibaptis. Terus orang bertanya, apakah orang ini bisa diselamatkan? Ya, kita serahkan saja sama Tuhan. Cuman saya ingin berkata orang seperti yang model-model begini, bahwa mereka adalah orang yang merendahkan Tuhan. Ya, mereka pikir Tuhan itu nanti seperti kain pel atau kain itu atau lap, kalau mereka butuhkan baru mereka pakai. Ya, ini tidak bisa seperti itu. Tuhan itu adalah pribadi yang harus disembah, harus dimuliakan. Jangan nanti Anda sudah jalan, sudah miring-miring, nanti nafasmu sudah semakin lambat bergeraknya, baru Anda mau cari Tuhan. Hal-hal seperti ini saya hanya ingin mengatakan, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang merendahkan Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak hidup buat Tuhan, tapi mereka hidup untuk dirinya mereka sendiri. Mereka memuaskan apa keinginan mereka, mereka melakukan apa yang mereka mau, mereka melakukan apa yang mereka pandang baik. Tapi apa yang Tuhan inginkan di dalam mereka, mereka tidak lakukan. Oleh sebab itu saya hanya ingin berkata, kalau ditanya, apakah orang begini masuk surga? Kita serahkan kepada Tuhan. Karena kalau saya jawab, maka nanti dibilang saya menghakimi. Tapi saya hanya ingin berkata bahwa orang-orang seperti ini, mereka adalah orang yang memandang enteng Tuhan. Mereka menganggap Tuhan itu tidak ada, mereka menganggap Tuhan itu tidak penting, nanti mereka sudah tidak berdaya, mereka sudah sadar, nanti di masa-masa kritis, mereka sadar bahwa mereka sudah mau mati. Karena apa? Karena disitulah manusia baru mau cari Tuhan. Dan Tuhan ingin supaya kita semua mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup bagi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.